Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dalam setiap langkah kehidupan ini. Di antaranya yang akan kita bahas poin ke-8 dari ensiklopedia larangan, dari Al-Muharramat, yaitu habsul hayawan hatta yamuta amdan ju'an aw atshan. Larangan mengurung hewan hingga mati dengan sengaja karena lapar dan dahaga. Kemudian di dalam kitab ini dibawa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu hadis Abi Hurairah, di mana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atu an-nar fi hirratin rabatatha falam tud'imha walam tad'ha ta'kulu min khushashil ardi hatta matat. Seorang wanita masuk ke dalam neraka dengan sebab seekor kucing yang dia ikat, lalu tidaklah ia memberikan makan dan tidak membiarkan kucing tersebut untuk makan dari khushashil ardi, yaitu hewan-hewan kecil, hewan-hewan pengerat seperti tikus dan lain sebagainya, sampai dia mati, sampai kucing itu mati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para jemaah dirahmati Allah, dari hadis tersebut kita bisa mengambil banyak pelajaran penting, di antaranya bahwa agama Islam itu tidak hanya mengajarkan hubungan baik dengan sesama manusia, tapi juga bagaimana muamalah, interaksi bahkan dengan hewan, dengan hewan. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan beberapa ayat yang mungkin akan kita bahas di sini. Yang pertama terkait dengan bagaimana hewan-hewan tersebut secara umum memiliki sifat ketundukan, sujud dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut contohnya burung, seperti di dalam Al-Quran dalam surat Al-Hajj ayat ke-18, surat Al-Hajj ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihil adzab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Surat Al-Hajj ayat 18, Allah berfirman, tidakkah engkau melihat bahwa Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala telah sujud kepadanya, yaitu telah sujud kepada Allah Ta'ala siapa saja yang di langit dan di bumi, dan matahari, bulan,
bintang-bintang, gunung-gunung, pepohonan, ad-dawab, dawab di sini jamak min dabbah, yaitu yang melata, hewan-hewan yang melata. Wa katsirun minan nas, dan juga kebanyakan manusia. Nah, kebanyakan dari mereka berhak untuk mendapatkan adab dari Allah Ta'ala, yaitu manusia ini. Barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Dari surat Al-Hajj ayat 18 di sini, ya, bahwa semuanya itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun kita tidak tahu bentuk sujudnya ad-dawab, dabbah. Dabbah itu binatang melata, ya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka bertasbih. Surat Al-Isra 44. Ya, kalau tadi sujud di surat Al-Isra 44 ini yaitu bertasbih. Yang manusia tidak tahu seperti apa tasbihnya. Ya. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Ya. Telah bertasbih atau bertasbih, senantiasa bertasbih kepada Allah. Langit yang langit tujuh langit dan bumi serta siapa saja yang berada di dalamnya. Dan tidak ada sesuatu kecuali bertasbih kepada Allah dengan memujinya. Akan tetapi kalian tidak tahu, walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak tahu bagaimana tasbihnya mereka, ya. Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala haliman ghafura, maha lembut dan maha pengampun, ya. Bahkan juga sholat, ya, mereka juga sholat dalam surat An-Nur 41-42. Alam taro anna Allaha yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wat tayri saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Surat An-Nur ayat 41, Allah berfirman, tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah telah senantiasa bertasbih kepadanya siapapun yang di langit dan di bumi, wat-tayri saffat, ya, dan burung-burung, ya, ketika terbang, burung-burung ketika terbang, ya, sampai dikatakan oleh Ibnu Katsir, ya, ai fi hali tayraniha tusabbihu rabbaha wa ta'buduhu wa tasbihin alhamaha wa arsyadaha ilaih wa huwa ya'lamu ma hiya fa'ilah. Ya. Jadi burung-burung itu dia bertasbih ketika dalam keadaan terbang dan menyembah Allah dengan tasbih yang Allah ilhamkan, dan Allah berikan kepada burung-burung itu petunjuk untuk beribadah kepadanya. Nah, jadi ini hewan-hewan itu semua ini contoh burung. Tapi tadi secara umum ad-dawab, yaitu apa? Benda apa, hewan-hewan yang melata di atas muka bumi ini. Jadi semua mereka bertasbih. Namun manusia tidak tahu, tidak paham, ya. Tadi disebut dalam surah Al-Isra, walakin la tafqahuna tasbihahum, ya. Akan tapi kalian tidak memahami bagaimana hewan-hewan tersebut mereka bertasbih kepada Allah. Artinya di sini mereka, hewan-hewan ini juga tunduk dengan sujud, tunduk beribadah, kata Ibnu Katsir, beribadah dengan tasbih yang Allah ajarkan kepada hewan-hewan itu. Sehingga apa? Kita tidak boleh semaunya yang menyikapi hewan. Meskipun pada hakikatnya
hewan-hewan tersebut semua yang ada di bumi diciptakan untuk kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang di bumi ini, untuk kalian semua. Tapi kita tidak boleh sembarangan. Bahkan Allah Ta'ala melalui lisan Nabi-Nya memberi petunjuk ya kepada kita di dalam menyikapi hewan-hewan tersebut. Ya. Burung-burung juga disebut sebagai apa? Sebagai umat. Ya. Dalam surat Al-An'am ayat 38. Sebagai umat. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Surat Al-An'am 38. Tidak ada yang melata di atas muka bumi termasuk seekor burung yang terbang dengan dua sayapnya, kecuali semua mereka itu adalah umamun amsalukum, umat-umat seperti kalian. Di sini Allah nyebut dabbah secara umum, kemudian khusus secara khusus disebut burung. Ya, ini atful khas alal am namanya, lil ahamiyah. Ya. Menggandengkan yang khusus kepada yang umum. Berarti burung ini memiliki kedudukan penting. Nah, ternyata sekarang orang suka main burung, hati-hati. Tidak boleh sembarangan main burung. Bahkan dalam satu hadis disebutkan kalau ada orang membunuh burung ya hanya sekedar untuk permainan abasan, maka burung akan teriak di hadapan Allah dan mengatakan, ya Allah, dia telah membunuhku tanpa ada manfaat. Ya. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis ya. Man qatala usfuran abasan wa ajja ila Allah yaumal qiyamah yaqul ya Rabb inna fulanan qatalani abasan wa lam yaqtulni manfaatan. Akhrajahu Ibnu Hibban dan hadis sahih. Barang siapa yang membunuh seekor burung abasan, main-main. Ada kan orang ketepel burung sembarangan atau mau apalah sembarangan. Ya, maka burung tersebut nanti pada hari kiamat ajja itu adalah teriak, suara kencang. Lalu mengatakan apa? Ya Rabbi, ya, fulan telah membunuhku abasan, main-main. Ya, walam yaqulni manfaatan, dan tidak membunuhku untuk mengambil manfaatnya. Nah, berarti boleh saja burung dengan baca bismillah, Allahu Akbar, tembak, diketepel, dipanah, boleh kita berburu. Ya. Kecuali burung yang tidak boleh dimakan, seperti burung yang bertaring, bercakar atau paruh. Cakarnya dipakai untuk memangsa, seperti burung elang. Ya, burung gagak, itu tidak boleh. Nanti kita sebutkan. Nah, pertama di dalam beberapa ayat tadi ya, kita bisa mengambil pelajaran penting ya. Pertama di surat Al-An'am 38 bahwa burung itu umat seperti kita ya. Disebutkan oleh ulama tafsir ya bahwa burung itu umat, seperti Mujahid mengatakan ai asnafun musannafah tu'raf bi asma'iha, yaitu kelompok-kelompok yang dikenal dengan nama-namanya. Qatadah seorang tabi'in mengatakan at-tayru ummah wal insu ummah wal jinnu ummah, bahwa burung juga umat, manusia juga umat, jin juga umat. Nah ya, As-Suddi mengatakan khalqun amsalukum, makhluk seperti kalian. Artinya di sini ya tidak boleh kita melakukan kezaliman. Ya. Seandainya ada hewan-hewan yang memang boleh dibunuh seperti tikus, al-fa'ra wal aqrab, ya, wal hayya, ular, burung burung elang,
kemudian kalajengking, tikus, itu pun juga tidak boleh dengan semaunya kita, ya, tidak boleh dengan semaunya kita. Maksudnya haruslah seandainya membunuh dengan cara yang baik. Seandainya menyembelih, maka menyembelih dengan cara yang baik, ya. Karena hewan-hewan tersebut mereka semua bertasbih, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan dengarkan bersama bagaimana seekor anjing tidak boleh dimakan, tapi orang mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala dengan sebab kasih sayangnya kepada seekor anjing. Begitu pula wanita, ya, yang menjadi hadisul bab di sini, bab atau hadis yang menjadikan pokok bahasan di sini, ya, dia masuk neraka gara-gara kucing yang dipenjara, kucing yang diikat, yang dikurung tanpa diberi makanan sehingga menyebabkan kematiannya. Ini. Sebentar lagi Idul Adha. Maka perhatikan bagaimana petunjuk-petunjuk agama di dalam menyikapi hewan-hewan kurban, ya, sebagaimana hadis Syaddad bin Aus yang dulu Imam Bukhari, ya, dan juga Imam Muslim, bahwa Nabi bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in wa idza qataltum fahsinu fil qitlah wa idza dabahtum fahsinu fid dibhah wal yuhadda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Abu Dawud, Imam Muslim dan juga Abu Dawud, dari sahabat Syaddad bin Aus. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk ihsan, berbuat sebaik-baiknya terhadap segala sesuatu. Nah, ini dalam bahasa kita barangkali profesional, ya, tapi tentu muqayyad atau terikat profesionalisme di sini dengan syariat. Artinya cara-cara yang syar'i, baik menurut syariat, ya, baik menurut syariat. Berarti di sini kita dituntut untuk melakukan segala sesuatu dengan cara bahasa kita profesional, dengan sebaik-baiknya. Kemudian diberikan contoh, apabila kalian membunuh, maka hendaklah baik dengan cara membunuhnya, ya. Seperti hewan-hewan yang boleh dibunuh. Boleh dibunuh itu banyak cara, ya. Ada dengan cara yang syar'i adalah sembelih, ad-dabihah, ya, ad-dabah. Ada dengan cara an-nahr, ditusuk, ya, atau di sini ujungnya seperti onta, itu an-nahr, ya. Itu yang syar'i. Membunuh dengan cara yang baik, bagaimana cepat mati. Bagi hewan yang tidak boleh dimakan, misalkan tikus yang boleh dibunuh. Nah, membunuh seperti apa? Misalkan kisos, ya, kisos boleh, ya, membunuh, ya, dengan kisos. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa fil qisasi hayatun liulil albab. Dalam kisos itu ada kehidupan bagi ulul albab. Orang yang membunuh, dibunuh. Ini cara baik, ya, bagaimana meninggal cepat, rohnya lepas ketika dia membunuh. Meskipun di sini ada perbedaan tergantung bagaimana dia membunuhnya. Kalau membunuh dengan melempar batu, kisosnya lempar batu, ya. Namun sebagian ulama, karena dengan hadis ini, ya, membunuh dengan baik, yaitu dipenggal dari belakang sehingga cepat mati. Demikian, tidak ada siksaan di situ. Wa idza qataltum fahsinu fil qitlah. Ya, kalau hukum pancung dari sini, dari belakang, plek, langsung ucul, itu namanya kepala lepas. Sudah mati segera. Ya. Nah, di sini sebagai dalil, fa idza qataltum fahsinu fil qitlah.
Demikian juga kalau kita misalkan mendapatkan tikus, jangan dibunuh sembarangan, tidak boleh juga, meskipun tikus termasuk hewan yang boleh dibunuh, termasuk faisiqoh, hewan-hewan yang fasik, ya, yang bakal mungkin menjengkelkan kita. Begitu pula ketika menyembelih, sembelih dengan baik, hendaklah dia menajamkan, wal yuhadda ahdukum syafratahu, ditajamkan itu pisaunya, ya, wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah hewan yang disembelih merasa tenang, merasa tenang. Di antaranya ketenangan ini, ya, di sini Syalbani, ya, mensahihkan yang awalnya beliau mendhaifkan. Tapi bin Bas mengatakan hadis itu sabit. Itu apa? Kalau hewan-hewan disembelih, pisaunya ditajamkan, dan satu sama lain jangan saling melihat. Nah, ini itu namanya sembelih dengan baik, sebagaimana hadis Abdullah bin Umar, ya. Hadis Abdullah ibnu Umar, riwayat Al-Mundiri dan yang lainnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara an tuhadda asy-syifar wa an tuwara 'anil bahaim, wa qala idza dhabaha ahadukum falyujhiz aw falyujhiz ay falyutimma. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah agar ditajamkan itu pisau-pisau, dan hendaklah binatang satu dengan yang lain tidak saling melihat. Benar apa tidak? Ya, banyak persaksian sapi itu melihat sapi lain disembelih, ada yang sampai keluar air mata. Betul apa tidak ini? Benar ya? Iya, persaksian itu banyak, tapi kita tidak tahu apakah itu air mata kesedihan atau yang lain, ya. Nah, kenapa? Karena memang ya hewan punya perasaan, punya perasaan. Dan tadi sudah disebutkan bahwa hewan-hewan itu memiliki fitrah sujud dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak paham dengan tasbihnya mereka. Ya, kita tidak paham. Tapi Al-Qur'an sudah menyampaikan kepada kita. Burung bertasbih. Ad-dawab, ya, jama' min dabbah, itu semua bertasbih. Hewan-hewan tanpa kecuali, ya, semuanya. Sehingga kita tidak boleh menyiksanya, ya, tidak boleh menyiksanya. Tadi ada 4 ayat yang kita berdengarkan bersama, ya, surat Al-An'am ayat 38 terkait bahwa burung itu juga umat seperti kita. Surat Al-Hajj ayat 18 bahwa ad-dawab, hewan-hewan yang melata semua di atas muka bumi ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. An-Nur 41 bahwa burung juga bertasbih. Al-Isra 44 kita tidak ngerti, manusia tidak paham tasbih yang diajarkan Allah kepada hewan-hewan. Yang pasti mereka bertasbih, ya. Nah, kalau mereka bertasbih, mari kita jangan kalah sama hewan, ya. Di sini semua hewan, ad-dawab, para jemaah rahmati Allah. Ya, kemudian bagaimana yang terkait dengan perkara atau hubungan kita dengan hewan, ya. Tadi burung, ya, sebagaimana hadis Asy-Syarid, ada mengatakan Amr bin Syarid dari ayahnya, itu Asy-Syarid. Man qatala musfuran abasan ajja ila Allah yaumil qiyamah yaqulu ya Rabb inna fulanan qatalani abasan wa lam yaqtulni manfaatan. Rawahu Ibnu Hibban dalam sahihnya. Barang siapa yang membunuh seekor burung, ya, usfur, burung kecil di sini, abasan, kan ada anak main-main itu para jemaah, jangan boleh, jangan biarkan anak kita memainkan burung-burung, ya, dalam rangka untuk menyiksa, jangan.
Tapi boleh bermain dengan burung, ya, sebagaimana hadis ya Anas bin Malik, ya, sebagaimana hadis Anas bin Malik bahwa kata beliau, kana Nabi SAW ahsanan nas hulukan wa kana li akhun yuqalahu Abu Umair qala ahsibuhu qati'an fatiman wa kana idza jaa qala ya Abu Umair ma fa'ala nughair nugharun kana yal'abu bihi faruba hadara as-salah wa huwa fi baitina wa yamru bil bisati allati tahtahu fa iknasu wa yundah thumma yaqumu wa naqumu khalfahu fa yusalli bina. Rawahul Bukhari. Nabi itu merupakan seorang yang akhlaknya mulia, kata beliau, orang yang paling baik akhlaknya. Aku punya saudara namanya Abu Umair, ya, masih kecil ya, tapi sudah terpisah dari sebelum masih kecil, ya. Kemudian apa? Ketika Nabi mendatangi, beliau mengatakan, ya Abu Umair, ma fa'ala an-nughair, nugharun kana yal'abu bihi. Ya, Nabi bertanya, wahai Abu Umair, ada apa dengan an-nughair? Apa an-nughair ini? Burung kecil di mana ya saudaranya Anas bin Malik ini yal'abu bihi, bermain-main dengannya. Nah, berarti di sini ya bermain-main dengan burung boleh. Ya memang hukum asalnya tidak ada masalah. Tapi yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana ya cara kita bermuamalah atau interaksi dengan hewan. Intinya memang tidak boleh disakiti, tidak boleh digolimi, tidak boleh diperlakukan sembarangan. Burung boleh dimakan? Jawabannya boleh, kecuali yang tidak boleh. Burung elang, ya, semua burung yang menangkap dengan cakarnya, yang memangsa dengan cakarnya. Meskipun boleh, burung boleh dimakan, ya, asal dengan bismillah menembaknya. Tapi kalau barangkali dia latihan tembak jitu-jituan, jangan mati, ya itu tidak boleh. Ini burung nanti protes. Para jemaah rahmati Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, kucing yang tadi menyebabkan wanita terbunuh, ya, ketika Nabi salat gerhana diperlihatkan neraka kepada beliau, lalu ada wanita yang dicakar-cakar kucing, ya, wanita yang dicakar-cakar kucing, ya. Kenapa dia dulu membunuh kucing tadi? Ini, ya. Nah, ini kita kembali kepada burung dulu, ya. Ini burung kalau kita membunuh ya dengan semaunya, maka nanti ya burung-burung tersebut ya akan mengatakan kepada Allah, ya Rabb, inna fulanan qatalani abasan walam yaqtulni manfaatan. Fulan telah membunuh saya dengan main-main, ya, main-main dengan ketepel, dengan pistol burung, berburu hanya sekedar untuk mainan. Kan ada tidak para jemaah yang begitu? Ada, ya. Nah, kecuali dibunuh untuk dimakan, dan itu pun ada aturannya, harus baca bismillah, bismillah Allahu Akbar, tembak. Ya, itu pun juga ketika misalkan jatuh ke air, nah itu namanya masih syubhat namanya. Yang membunuh tembakan kita, ketepel kita, panah kita, atau masuk air, itu tidak boleh dimakan, ya, tidak boleh. Karena al aslu fil luhum al haram, hukum asalnya daging itu haram kecuali telah jelas ya disembelihnya. Selanjutnya para jemaah rahmati Allah, ya. Perhatikan di sini beberapa hadis yang terkait dengan masalah hewan, ya. Hadis Abi Umamah Al-Bahili, ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man rahima
walau dhabihata usfurin rahimahullahu yaumal qiyamah. Ini burung lagi nih, ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Al-Mufrad atau Brani dan yang lain. Barang siapa yang menyayangi meskipun itu adalah sembelihan burung, maka Allah akan menyayangi dia pada hari kiamat. Jadi kita ketika sembelih atau kita membunuh dalam pengertian berburu dengan memanah, maka tetap dengan ya kasih sayang. Tapi karena kita perlu dan itu boleh bermanfaat, gak ada masalah. Burung sendiri melakukan persaksian di hadapan Allah Ta'ala tadi, ya, bahwa apa? Gak apa-apa dimakan, asalkan dibunuh, asalkan dimakan, ya, asalkan dimakan, tidak ada masalah para jemaah. Tapi kalau tidak dimanfaatkan, burung protes, ya, burung protes kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa orang ini dulu membunuh saya, ya Rabb, ya, dulu dia membunuh saya, inna fulanan qatalani abathan walam yakuni manfaatan. Berarti kalau kita membunuh burung untuk diambil manfaatnya, ya burung rela. Tapi ketika kita membunuh burung tadi, hendaklah dengan apa? Dengan kasih sayang. Ya, bagaimana kasih sayang? Ya, bagaimana supaya tidak tersakiti. Ya, ketika sembelih dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan dalam hadis yang lain. Ya, faida dabahtum fahsinu fid dibhah wal yuhaddadukum syafratahu wal yurih dabihatahu. Apabila kalian sembelih dengan baik, ya, tajamkan, dan sembelih dengan baik itu secara syar'i dua urat yang ada di sini sama urat di tengah itu terputus itu, dan hendaklah binatang itu bisa tenang dalam sembelih. Juga termasuk tidak ditampakkan bahimah. Kalau bahaim, ya, binatang jinak, hewan ternak, kambing, sapi, ya, ayam, kemudian juga onta, itu bahimah. Ada sih terkait dengan burung. Maka barang siapa man rahima walau dhabihata usfur rahimahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyayangi, punya kasih sayang meskipun kepada burung yang disembelih, mau dimakan, ya, tapi ada kasih sayang. Dan burung mengatakan boleh, makan saja saya, ya, manfaatkan. Justru kalau tidak dimanfaatkan, itu tidak boleh. Tadi sudah kita dengar bersama, ya, bahwa burung akan mengatakan, ya, dengan teriakan wa ajja ila yaumil qiyamah wa yaqulu ya Rabb inna fulanan qatalani abathan, ya, walam yaqulni manfaatan. Dengan suara lantang pada hari kiamat di hadapan Allah memanggil ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbku, fulan telah membunuhku dengan cara main-main. Dia tidak membunuhku dengan tujuan untuk mengambil manfaat. Nah, kalau manfaatan berarti banyak. Mau dimanfaatkan bulunya, mau dimakan dagingnya, dan lain sebagainya. Intinya tidak boleh yaitu menyia-nyiakan sesuatu. Bahkan burung akan protes. Dia boleh, karena memang burung boleh dimakan asal baca bismillah, diambil manfaatnya, ya. Demikian para jemaah. Selanjutnya yaitu tidak boleh kita, ya, menyiksa hewan dengan cara yaitu barangkali dipotong sebagian anggota badannya, seperti telinganya digunting. Ada juga katanya sebagian orang itu mengkebiri dengan cara
dakarnya itu disigar, di apa? Dibedel, langsung kemudian aliran sperma yang diikat tanpa dibius, langsung dijahit. Nah, itu tentu semua menyiksa. Termasuk di sini at-tamtsil. Allah Nabi bersabda, ya, la tumatsilu bil bahaim. Ya. Ini hadis di Sahih Al-Albani dalam Sahih Jami. Abdullah bin Ja'far dan Abdullah bin Umar. Jangan kalian tumatsil, itu memotong bagian anggota badan hewan bil bahaim. Terkadang ada hewan-hewan yang dikasih tanda dengan cara di apa ya? Distempel dengan panas, dengan benda yang panas. Atau tadi di zakarnya dioperasi, tapi operasi pakai manual, pakai silet, pakai pisau, lalu diambil yang salur spermanya, dikebiri, diikat, lalu dijahit lagi. Coba. Ya, itu menyiksa dengan tujuan agar bisa gemuk. Ya, ini tidak boleh menyiksa hewan seperti itu. Ya, insya Allah banyak hadis-hadis nanti yang akan kita dengarkan bersama, ya, yang terkait dengan bagaimana ya muamalah kita dengan hewan-hewan. Ya, barangkali sampai di sini dulu karena sudah masuk waktu isya. Ba'da isya, ba'da adzan nanti kita lanjutkan sedikit. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.